Ini adalah cerita tentang seorang perempuan yang mendapatkan kekerasan seksual yang sangat ekstrim pas dia kelas 3 SMP. Dimana pada saat dia kelas 3 SMP, dia disetubuhi secara paksa oleh beberapa orang sekaligus. Dan itu yang membuat pada akhirnya hari ini dia menyadari ada yang salah dengan isi kepalanya dia. Gue akan menceritakan tentang bagaimana petualangan-petualangan dia selama ini, terutama dalam hal kehidupan seksnya, yang pada akhirnya menghancurkan keluarganya dia karena dia tidak pernah bisa mendapatkan kepuasan. Gimana ceritanya? Anyway, selamat datang di Tiba-Tiba Dongeng. Jadi sebagai background, gue kenal sama dia ini udah lama banget. Gue kenal sama dia ini kayak film Serendipity. To be honest, gue pernah dekat sama dia dulu. Jadi ceritanya dulu gue pernah dalam sebuah pekerjaan, gue datang ke Trans TV di Tandean, dan gue kenal sama dia tuh kayak film-film, gak sengaja tabrakan. Terus pas tabrakan kami jadi ngobrol dan kenalan, kami juga sama-sama bilang, kita kok kenalannya ngobrol begini gara-gara kayak di film-film ya, tabrakan gini ya. Dari tabrakan itu, kami berdiri ngobrol 1,5 jam waktu itu. Itu jamnya pulang kantor memang. Sampai akhirnya gue bilang, aku boleh minta nomor BBM kamu nggak sih? Zaman itu masih BBM. Terus dia bilang, no. Kau pernah nonton film Serendipity nggak? Kata dia gitu. Iya, tahu. Aku juga suka film itu. Kenapa? Terus dia bilang, one day, kalau kita ketemu lagi secara tidak sengaja, mungkin kita berjodoh. Setelah itu baru kita tuker nomor handphone ya, atau BBM waktu itu ya. Terus dia bilang, terus aku bilang, oh ya udah, oke. Ya namanya gua udah senang banget waktu itu ya. Jadi yang gua lakukan adalah gua berusaha untuk datang ke Trans TV sesering mungkin waktu itu. Dan memang gak pernah ketemu. Sampai kurang lebih 7 bulan kemudian, gue bener-bener ketemu lagi sama dia secara gak sengaja di Grand Indonesia. Terus akhirnya kami ngobrol panjang lebar, tapi kami gak pernah bisa pacaran. Karena kalau gue lagi sendiri dia punya pacar, kalau gue punya pacar dia sendiri. Kurang lebih begitulah. Tapi sejak itu, gue sama dia memang keep contact sewajarnya ya. Kami tukeran BBM waktu itu, terus berlanjut ke zaman WhatsApp, kami ke WhatsApp, zaman Twitter kami temenan di Twitter, zaman Pes, sampai akhirnya di Instagram. Nah, dalam proses kami sama dia sama-sama nggak bisa ketemu, itu kami tetap ngobrol gitu kayak, aku udah jomblo nih, kamu lagi jomblo nggak? Ya aku punya pacar lagi, selalu kayak gitu. Akhirnya dia menikah, setelah dia menikah kami lost contact. Kami nggak pernah ngobrol, ya ngobrol sewajarnya, paling kalau komen-komenan di sosial media, tapi nggak lebih dari itu gitu. Sampai akhirnya kami ketemu lagi, kurang lebih 1-2 tahun terakhir. Dari situ kami ketemu, update cerita, panjang lebar, dan inilah cerita dari teman gue ini. Kita sebut saja namanya adalah Sarah. Jadi, gue cerita dari awal ya. Sarah ini adalah tipe orang yang zaman dulu pada saat masih pacaran, dia itu adalah tipe orang yang kalau pacaran maksimal cuma 3 bulan atau 4 bulan. Setelah 4 bulan, dia pasti akan putusin pacarnya dengan berbagai alasan. Dia bilang karena dia takut gitu. Dia punya trauma yang besar. Dia takut kalau misalnya pacaran udah di bulan ketiga, biasanya udah kontak fisik kan, udah pegangan tangan, udah pelukan, udah ciuman. Dia nggak mau lebih dari ciuman. Dan dia selalu putusin, karena dia punya trauma yang besar. Gue tanya, apa yang terjadi sama dia saat itu? Dia agak dengan sangat berat hati, terbata-bata ceritanya. Akhirnya tapi dia cerita sama gue. Jadi sebagai background, Sarah ini adalah seorang anak tunggal yang dibesarkan oleh seorang single mother, yang single mothernya ini adalah seorang PNS. Jadi kehidupan ibunya itu selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota yang lainnya karena penugasan. Dan ini terjadi pada saat lagi SMP, ibunya ditugaskan di kota Jambi. Jadi setelah 2 tahun kurang lebih di Jambi, ibunya mendapatkan panggilan untuk kembali ke Jakarta. Sayangnya, si Sarah ini 2 bulan lagi akan ujian nasional. Jadi kayak
berat gitu, nggak mungkin dia pindah di masa dimana 2 bulan lagi akan ujian. Jadi yang terjadi kemudian si Sarah ini ngekos di sebuah kos-kosan khusus perempuan dan ditinggal ibunya pulang ke Jakarta. Tapi disinilah bencananya mulai terjadi. Jadi sebagai gambaran, kos-kosan ini bentuknya adalah lorong di mana kamarnya itu berhadap-hadapan dan kamarnya Tita itu paling pojok deket tembok di belakang. Nah, kos-kosan ini tipenya adalah kamar mandi di luar. Oke, kamar mandinya adalah di area depan sebelah sini. Satu waktu si Sarah pulang sekolah, terus dia mau mandi, cuma andukan doang gitu. Ternyata di kamar terdekat dari kamar mandi ini, di bagian depan sini tuh ada seorang kamar perempuan, lagi ada teman-temannya pada ngumpul. Jadi teman-temannya cowok-cowok, ada sekitar 3 atau 4 orang lagi main ke situ. Sarah nggak tahu apa-apa. Begitu dia selesai mandi, ternyata udah ditungguin sama salah satu cowok yang ada di situ. Sarah ditarik masuk ke dalam kamarnya, pintunya ditutup, dikunci, suara radio musik itu digedein, jadi pada saat si Sarah teriak-teriak, nggak ada yang dengar. Penjaga juga mungkin siang lagi tidur atau lagi pergi gitu ya. Dan terjadi. Sarah cerita sama gue tuh sambil nangis loh waktu itu. Dia menceritakan betul itu detik-detik. Karena dia cuma andukan doang kan. Karena dipikirnya kan kosan khusus perempuan. Nggak mungkin ada kayak gini-gini gitu. Dia bilang, lo tau gak Dit? Gue masih kelas 3 SMP waktu itu. Gue ditarik, gue ditelanjangin. Gue dipegangin. Itu cewek yang ngekos di situ juga ikut megangin gue, Dit. Gue disetubuhi berkali-kali. Bergantian. Gak kuat gue ceritanya, kata dia. Dia bingung. Takut. Anak kelas 3 SMP. Dalam pikiran dia saat itu, dia mikir kalau aku ngadu sama mama, aku akan nambahin beban-beban pikirannya mama doang. Aku takut mama jadi kepikiran, ninggalin kerjaannya, datang ke sini. Kalau aku di sekolahku gimana? Pusing gitu, bingung dia nggak tahu harus gimana. Yang bisa dia bilang tuh cuma, aku mau pindah kosan. Aku nggak betah di sini. Jaraknya terlalu jauh. Aku mau pindah kosan yang dekat sama sekolah. Akhirnya dia pindahan. Karena setelah hari itu dia takut. Takut untuk ke kamar mandi. Dia traumanya gede banget. Dia kadang nggak mandi ke sekolah, pulang juga langsung masuk lari ke kamar. Karena si cowok itu tuh masih penasaran atau masih pengen lagi gitu ya. Jadi kadang suka masih main gitu besokannya. Ketakutan dia. Sampai kalian dipindah kosan, lulus, dan dia kembali lagi ke Jakarta. Setelah itu dia mulai pacaran pertama kali itu kelas 3 SMA. Dan ketemu sama gue pada saat dia bekerja waktu itu ya. Dia adalah perempuan yang sangat pintar. Dia kuliah di UI, terus kuliah, terus dia juga kerja di dunia industri perbankan, as a MT. Jadi memang di jalur pimpinan gitu ya. Dan setelah itu kehidupan percintaannya seperti tadi gue ceritain. Setiap 3 bulan, 4 bulan, pacaran dia putusin. Sampai dia ketemu sama gue dan kami gak pernah pacaran. Dan akhirnya dia menikah. Gue tanya, kalau lo pacaran di bulan keempat selalu putusin, kenapa pada akhirnya lo memilih si laki-laki ini? Apa yang terjadi sama lo dan dia waktu itu? Jadi Sarah cerita kalau dia ketemu sama satu orang laki-laki yang sangat baik. Selama mereka pacaran 3 bulan, 4 bulan, cowoknya nggak pernah berani untuk menyentuh. Jadi jalan biasa, makan, nonton, nggak pernah pegangan tangan, ya layaknya seperti teman dekat aja. Sampai akhirnya
Si Sarah ini merasa kayaknya dia adalah orang yang gue cari selama ini. Tinggal tes terakhir. Tes terakhirnya adalah dia cerita tentang masa lalu pas dia masih SMP itu. Untuk melihat apakah si cowoknya ini bisa menerima. Surprisingly, cowoknya bilang, "Hey, that's okay. Setiap orang punya masa lalu yang buruk. Aku gak akan pernah ngejudge seseorang, apalagi kamu orang yang paling aku sayang hari ini. Hanya karena kesalahan yang bukan kamu perbuat. Aku sayang kok sama kamu. Aku terima kamu apa adanya. Kita nikah ya." Dengar begitu, si Sarah nangis. Karena ada laki-laki baik yang pada akhirnya mau menerima dia apa adanya. Di usia pacaran mereka yang ke-6 bulan, akhirnya mereka menikah. Dan disinilah bencana itu dimulai. Setelah menikah, ternyata si Tita ini menyadari kalau si cowoknya ini, si suaminya ini adalah laki-laki yang benar-benar baik-baik. Kehidupan seksnya mereka di rumah tangga itu juga sangat-sangat biasa. Paling gaya misionaris atau woman on top gitu ya. Nggak pernah yang aneh-aneh, nggak pernah yang gimana-gimana. Tapi ternyata yang terekam di kepalanya si Sarah ini adalah pengalaman pertamanya dia yang sangat ekstrim itu sangat membekas di kepalanya dia. Yang dia tahu itu dia dikasarin, dipaksa. Dan ternyata dia pengen mendapatkan perlakuan seperti itu lagi gitu. Dia kayak minta suaminya, "Kamu jambak aku kayak, kamu cekek aku kayak, kamu tampar aku kayak, kamu ngapain gitu." Suaminya coba, tapi emang dasarnya bukan karakter yang kayak gitu, nggak bisa. Dan akhirnya si Sarah tuh nggak pernah happy. Sarah cerita, dia bahkan bener-bener ngerasa selalu pengen dan nggak pengen berhenti. Jadi kalau misalnya lagi having sex, terus cowoknya keluar, Sarah bisa marah banget gitu. Mau selama apapun itu. Kan buat cek ya. Emang berapa lama? Ya kadang udah kasih jamu, udah ini, pakai obat ini, pakai obat itu. Suami gue kayak bisa sampai 30 menit, 45 menit. Topnya itu sampai 55 menit di luar dari foreplay ya. Gue nggak bisa, gue pengen terus gitu. Gue nggak mau berhenti gitu. Sampai suaminya ini takut untuk pulang. Jadi setiap pulang kerja suaminya itu selalu bilang kalau dia tuh capek, dia bersih-bersih, dia mandi, terus tidur. Anyway, dari hasil pernikahannya dia mendapatkan 1 orang anak. Si suaminya ini selalu kayak gitu, tidur. Terus si Sarah bilang gini sama gue, "Lo tahu nggak, Dit? Itu ya, kalau gue lagi pengen banget, suami gue celananya gue pelorotin, terus gue blowjob. Udah, kalau udah bangun, gue main sendiri aja. Gue di atas gitu ya, main gitu. Suami gue nggak ngerespon, respon gimana lagi, gue lagi pengen gitu. Jadi udah si ceweknya ini sendirian gitu ya, main. Begitu udah keluar nanti dibersihin sama dia, dilapin, terus dipakein lagi celananya. Hampir begitu. Karena dia nggak happy dengan kehidupan pernikahannya, dalam hal ini adalah kehidupan di tempat tidurnya, akhirnya jadi kemana-mana gitu. Masalah ekonomi lah, masalah quality time lah, dan sebagainya. Dan akhirnya dalam 1 hari si Sarah menggugat cerai suaminya. Gue lupa alasannya apa ya. Kalau nggak salah masalah ekonomi atau apa gitu. Dia juga nggak begitu clear soalnya. Walaupun mereka tinggal dalam satu rumah, tiba-tiba si Sarah mengajukan gugatan cerai dan dari pengadilan mengirimkan surat ke rumah dan suaminya kaget. "Kamu ceraiin aku? Kenapa?" Ributlah mereka. Setelah itu proses persidangan kayaknya cuma 2 bulan. Terus akhirnya mereka resmi berpisah. Dan inilah petualangan kehidupan Sarah yang nggak masuk akal dimulai. Oke, yang pertama. Jadi Sarah ini dia nggak ngeliat tipe-tipe orang loh waktu itu. Dia cerita satu waktu dia pergi dinas sama teman kantornya ini ke Surabaya.
Pas dia lagi pergi ke Surabaya, nothing happen selama di Surabaya itu. Kejadiannya justru pada saat mereka sampai di Jakarta. Jadi pas sampai bandara Cengkareng, si Sarah nanya sama si teman kantornya ini. Bentuk dari teman kantornya ini tuh adalah laki-laki yang sangat lurus, sangat agamis, nggak yang aneh-aneh gitu. Terus dia bilang sama si teman kantornya ini, ini kayaknya taksi susah banget deh kalau di bandara. Boleh nggak gue nebeng sama lo keluar dari bandara ini, ntar gue naik taksi dari luar sana. Oh iya boleh. Jadi cowoknya itu parkir mobilnya itu di parkir inap bandara di Suwarna. Karena tempatnya itu sepi ya, jadi pas mereka masuk mobil, si Sarah bilang, ini dulu ya, nyalain AC dulu, istirahat dulu, gerah banget soalnya. Anyway, Sarah tuh kan pakai hijab kan. Terus kata si temennya, oh ya udah nggak apa-apa, that's okay gitu kan. AC udah mulai dingin, tiba-tiba si Sarah meluk si cowok itu dan dicium bibirnya. Cowok itu kaget. Nggak tahu harus gimana. Salah cerita sama gue. Gila, gue beringas banget. Jadi udah dicium bibirnya, cium ya lehernya, kupingnya, sampai akhirnya sama Sarah di blowjob. Begitu udah selesai, diantarin pulang. Tapi bencananya mulainya dari situ. Karena nih cowok baik-baik, nggak pernah aneh-aneh. Begitu dapat perlakuan dari Sarah, isi kepala dari cowoknya ini meledak. Hari-hari berikutnya menurut Sarah menjadi hari-hari yang sangat gelap di kantor. Karena si cowok ini jadi ganggu banget. Mulai dari pagi suka bawain buah, bawain bubur, bawain nasi uduk gitu ya. Kan obvious banget gitu. Kelihatan di kantor, kelihatan di islandnya dari si Sarah ini tuh orang-orang jadi notice. Ini ngapain ini si cowok ini dari departemen ini datang bawain makanan, ngapain? Lu nggak mau ngapain gitu kan. Ada nanya sama Sarah, lo ada apa sama dia? Gak ada apa-apa, bingung gue juga. Atau kalau makan siang ngajakin makan siang bareng, atau pulang ngajakin pulang bareng. Tapi ya fokusnya tuh kayak ke situ gitu. Kayak misalnya makan siang, Sar, kita ngobrol dulu yuk sebentar di mobil. Ya, mau ngapain lagi kan? Sarah udah tahu arahnya mau kemana. Atau pas pulang kantor, ngajakin makan gitu ya. Sebentar dong, ngobrol-ngobrol yuk. Mau makan di mana? Kata Sarah. Di ini aja, di kantin bawah gitu, atau kantin belakang gitu. Oh ya udah. Terus makan cowoknya ngajakin, kita check-in yuk. Ya. Kasihan cowoknya. Karena Sarah bilang, gue tuh waktu itu pengennya cuma ya waktu itu doang gitu. Gue nggak pengen lebih. Gue nggak suka orangnya. Gue lagi, ya mungkin hormon oksitoksin gue lagi, atau endorfin gue lagi meledak gitu. Gue lagi pengen gitu. Habis itu udah nggak pengen lagi. Dan mengganggu saat itu. Dia juga punya affair di kantor sama orang yang lain. Dia cerita. Tapi gue nggak dicari secara detail itu gimana affairnya. Yang ketiga adalah dia ketemu sama, yang ini agak aneh. Jadi dia sering ketemu sama cowok-cowok tuh yang kelakuannya aneh-aneh dalam hal kehidupan seksualnya gitu. Dimulai dari dia lagi meeting dari kantor, diutus untuk meeting dengan sebuah perusahaan minyak besar gitu ya di daerah BSD. Nginep 3 hari di hotel di BSD. Terus selama meeting selama 3 hari itu dia main mata terus sama salah satu klien dari perusahaan minyak itu. Main mata, kontak mata. Setelah kontak mata dia senyum. Kan kode banget kan. Akhirnya nothing happen sebenarnya, tapi baru kejadian itu di hari terakhir. Udah selesai meetingnya, si cowoknya ini ngajakin makan di luar. Setelah makan di luar, kejadian lah. Ya, kontak fisik, ciuman, dan segala macam gitu. Tapi cowok ini ternyata aneh. Si Sarah cerita. Jadi ada satu waktu, si Sarah ini diajakin meeting, karena si Sarah ini kan kantornya di Kuningan kan. Meeting, makan lunch meeting gitu ala-ala di sebuah restoran Jepang di Mid Plaza, Sudirman. Jadi dulu itu, gue nggak tahu ya kalau sekarang masih apa enggak, di Mid Plaza itu ada satu tempat makan restoran Jepang yang sangat private gitu. Jadi lo masuk, bentuknya itu ada pintunya yang ketutup, dimana kalau lo mau masuk itu kayak copot sepatu, terus ada, lo tau nggak sih tempat makan Jepang tuh yang kayak
Lo duduk, kakinya masuk ke dalam, mejanya di sini gitu. Ada pintunya di belakang ditutup. Jadi sangat private gitu. Nah, setelah selesai makan, cowoknya tuh kayak ngasih kode for having something inside of the room. She thought that would be such a quickie. Dia pikir akan quickie gitu. Ternyata enggak. Jadi ternyata cowok ini adalah tipe cowok exhibitionist. Jadi setelah kissing, pas cowoknya udah horny banget, dia gak pengen disentuh. Dia pengen ditonton. Pada saat si cowok ini lagi masturbate sendiri. Gak mau dibantuin, gak mau dipegang. Sarah cerita, gue tuh cuma suruh duduk tenang, diem gitu ya, nonton dia. Begitu cowoknya ini udah mau selesai, si cowoknya minta untuk Sarah copot hijabnya, tiduran di kepalanya, tiduran di pahanya gitu. Pas dia mau keluar, jadi rambutnya si Sarah ini diambil, terus dibebetin di punyanya si cowoknya, terus dia masturbate sendiri sampai keluar. So that's his fetish, Sarah cerita. Tapi ya gitu, kehidupan mereka berdua juga nggak lama akhirnya, karena yang dicari sama cowoknya ini bukan penetrasi dalam hal seksual, dia pengennya digituin doang. Sementara si Sarah pengennya penetrasi yang bisa selama mungkin kalau bisa ketika mereka lagi having sex. Kayak nggak cocok mereka cabut gitu. Yang berikutnya dia ketemu sama orang yang ketemu cowok yang suka BDSM. Jadi Sarah cerita kalau sampai punggungnya itu sampai luka-luka merah-merah, luka-luka berdarah gitu ya. Karena jadi kan kalau kata Sarah, pasangan BDSM itu mereka punya yang namanya safe words. Jadi ada satu kata yang mereka sepakati kalau si ceweknya atau salah satu dari mereka mengucapkan kata itu, maka harus stop. Gitu. Sarah cerita kalau dosisnya itu makin lama makin bertambah. Kalau nggak salah dia cerita safe words-nya dia itu Burgundy gitu. Jadi kalau mereka si Sarah sebut Burgundy, harus stop gitu ya. Dosisnya ternyata semakin lama semakin bertambah. Jadi dia sangat menikmati itu gitu. Dengan segala kekerasan, dicambuk, dipukul, mereka main role play segala macam, mereka bertahan lama tuh kalau nggak salah dia cerita. Tapi pada akhirnya mereka harus stop karena istri dari si cowok ini tahu. Sarah dilabrak ya, gitu-gitulah, drama-drama. Mereka ribut-ribut sampai akhirnya mereka harus berpisah. Nah, setelah kehilangan dari si cowok ini, dia udah nggak bisa nemuin cowok yang kayak gini lagi gitu. Dan berikutnya, ini adalah satu petualangan seksnya dia yang nggak masuk di akal. Jadi Sarah ini adalah orang yang sangat pintar, sekali lagi. Dia S1-nya itu di UI. Pada saat dia bekerja, dia mendapatkan kesempatan untuk mendapat beasiswa S2. Jadi dari puluhan ribu karyawan dari perusahaannya dia ini disaring cuma berapa ya, 5 kalau nggak salah. Dan dia yang terpilih salah satu dari sekian ribuan orang itu. S2-nya di UGM, kampusnya di Jakarta kan. Teman kelasnya dia ini ada satu orang perempuan yang punya potongan atau gaya seperti laki-laki. Lo tau arahnya kemana kan? Dan dia mulai berpikir, apa ya rasanya kalau misalnya perempuan sama perempuan? Dan malah si Sarahnya ini coba ngedeketin si perempuan itu. Mulai dari sok-sok nanya tugas, sok-sok nanyain bikin kerja kelompok bareng, kerjaan tugas bareng, and so on gitu. Dan si cewek yang satunya lagi itu juga sangat terbuka. Terus dia bilang, wah ini bagian serunya ya. Jadi ternyata mereka sangat-sangat tidak agresif loh. Bener-bener very smooth gitu. Jadi Sarah bilang, aku bingung nih kerjanya di mana ya segala macam bla bla bla. Udah di apartemen aku aja. Apartemen si orang ini kita sebut aja namanya Novi lah ya.
apartemennya Novi ini di Rasuna Said. Kan kampusnya UGM itu di daerah Kuningan juga kan, di gedung lupa gue, tapi di Kuningan juga. Kan dekat gitu ke Rasuna Said. Jadi beberapa kali ke Rasuna Said, ke apartemen si Novi ini. Dan di apartemennya Novi ini, si Novi ini sangat-sangat tidak berusaha untuk agresif dan menyentuh si Sarah. Tapi justru itu, kan dia takut ya si Sarah ini sebenarnya. Kayak takut tapi mau, tapi penasaran tapi takut gitu. Jadi pada saat si Novi ini tidak menyentuh dia, malah isi kepalanya Sarah yang berantakan. Kok dia nggak agresif sih? Kok dia nggak sentuh gua sih? Gimana ya gitu? Terus gimana ya gitu? Jadi bentuk apartemennya itu ada ruang meja makan, ada ruang tamu yang ada sofa, ada TV, ada satu kamar. Setelah mereka ngebahas tentang pekerjaannya di sofa di ruang TV, terus si Novi ini bilang, udah kamu beresin dulu deh kerjaan kamu, aku mau tiduran di kamar ya. Akhirnya dia tiduran di kamar sambil nonton TV, dan si Sarah ini ditinggal. Tapi pintunya dibuka. Sarah bingung kan, ini gimana ya? Akhirnya yang dilakukan sama Sarah masuk ke dalam kamar. Dia bilang, aku tiduran juga boleh ya? Oh yang apa tiduran sini? Si Novi ini sangat-sangat cool banget. Gak menunjukkan agresivitas. Sangat-sangat smooth gitu. Si Sarah cerita, jadi si Novi itu posisinya lagi tiduran tuh tangannya begini. Sambil nonton TV gitu kan. Sarah tiduran di sini. Akhirnya ngobrol-ngobrol. Sarah yang meluk duluan. Jadi pas lagi begini, Sarah kepalanya di sininya si Novi, aku tiduran di sini ya gitu, nggak apa-apa ya, berat nggak? Enggak, that's okay. Tiduran di sini, dipeluk dari samping sama si Novi, tapi nggak ada pergerakan mendadak, tidak ada pergerakan tiba-tiba dari Novi. Dia membuat si Sarah ini benar-benar penasaran dan gregetan gitu kali ya. Terus akhirnya terjadilah. Terus gue tanya kan, gimana? Tanya, gimana apanya? Sambil senyum-senyum ketawa-ketawa gitu kan dia. Ya gimana? How's your first experience? Do you like it? Or what? How do you feel? Gue tanya gitu kan. Terus dia bilang, gak tahu ya, gue ngerasa aneh loh. Hah? Anehnya? Ya, aneh. Gue gak tahu harus ngapain. Gue punya yang dia punya apa yang gue punya. Gue polos aja, gue bilang, ini aku harus gimana? Aku harus ngapain? Akhirnya barulah di situ si Novi take the lead. Harus ini, harus itu, segala macam. Dan dia happy banget. Karena dia tahu kan kalau dia tuh nggak ada ujungnya. Mungkin kalau sama perempuan, dia bilang, sama-sama nggak ada ujungnya. Sama-sama ketemu hyper gitu. Jadi, gue tuh gak peduli ya. Maksudnya dia bilang gitu. Gue tuh gak peduli ya. Karena at the end yang gue butuhin tuh gue pengen bisa, I need to satisfy myself that I never been. Gak pernah terjadi sama gue, kecuali sama si laki-laki yang BDSM itu ya. Tapi ternyata, wow, dia bilang gitu. Tapi hubungan mereka akhirnya kandas juga. Karena ternyata si Novi ini juga udah punya seseorang. Dramanya ini ngalahin film tersanjung kali ya zaman dulu. Atau Cinta Fitri gitu ya. Cinta Segitiga ini edan banget gitu. Karena dia nggak tahu. Maksudnya satu kampus, terus pacarnya si Novi ini juga cemburuannya parah, akhirnya dikekang, dan akhirnya pada saat mereka tidak lagi bisa bersama, si teman gue ini, si Sarah ini berantakan banget gitu, kayak egonya kena, dia bingung harus gimana, patah hati banget
Karena dia bilang lebih-lebih rasa patah hatinya dibandingkan gue diputusin sama cowok. Atau gue diduain sama cowok gitu. Ada beberapa cerita-cerita dia yang lain gitu, tapi menurut gue yang paling gong itu adalah ceritanya dia sama si Novi ini. Yang terjadi sama dia hari ini, gue udah gak begitu ngobrol lagi sama dia sebenarnya. Dan pada akhirnya yang terjadi sama dia hari ini, dia pindah-pindah kerja. Hidupnya dia gak tenang karena dia di usia dia hari ini susah kan ketemu sama laki-laki yang single. Dia selalu berhubungan dengan suami orang dan dia nggak tahu ini ujungnya akan kemana, karena biar bagaimanapun dia punya satu orang anak yang harus dia besarkan. Terus gue bilang, coba lo minta bantuan profesional, coba ke psikolog atau lo ke psikiater gitu, karena sumber dari masalah lo ini adalah kejadian ekstrim lo pada saat lo masih SMP dan itu harus diberesin. Dan lu butuh bantuan profesional. Terakhir yang gue tahu, gue ngobrol sama dia kayaknya terakhir pertengahan 2024 kalau gue nggak salah. Ya. Habis itu gue belum ngobrol dan belum ketemu lagi sama dia. So hopefully Sarah, bukan nama sebenarnya ya. Semoga lo kehidupannya sekarang lebih baik. Semoga lo bisa mendapatkan cinta yang sesungguhnya yang bisa mengisi hidup lo, sehingga lo bisa hidup dengan penuh kebahagiaan, kedamaian dalam hati lo, dan lo bisa membesarkan anak lo dengan sangat baik. So what do you think guys? Cerita dari si Sarah berikut ini. Apakah lo punya teman atau cerita dari orang-orang yang lo kenal yang kurang lebih ceritanya mirip-mirip seperti Sarah? Atau lo punya cerita yang sangat lebih miris lagi dari ini? Lo bisa DM gue. Nanti akan gue ceritain ulang. Thank you and bye-bye.